kali ini kami akan menjelaskan materi terkait siklus hidrologi. Saya sendiri akan menjelaskan pengertian dan jenis-jenis siklus hidrologi, dan untuk proses hidrologi sendiri Saudara Ronald yang akan menjelaskannya. Langsung saja, siklus hidrologi bisa juga disebut sebagai siklus air, karena kata hidrologi sendiri memiliki makna yang sama dengan air. Perbedaannya sendiri hanya terletak pada kosakata saja. Siklus hidrologi sebagai proses air yang berasal dari atmosfer ke bumi. Lalu, air tersebut akan kembali ke atmosfer, dan demikian siklus ini terus berjalan seterusnya. Siklus air sebagai salah satu siklus biokimia yang terjadi di muka bumi dengan tujuan mempertahankan jumlah dan ketersediaan air. Siklus air terjadi di lingkungan perairan. Jika diartikan dari segi bahasa, hidrologi sebagai ilmu air yang berasal dari bahasa Yunani, sehingga hidrologi secara harfiah dapat diartikan cabang ilmu geografi yang mempelajari aneka hal terkait air. Hal lainnya yang dipelajari dalam ilmu geografi yaitu menyangkut pergerakan air, atau dengan kata lain disebut juga dengan istilah siklus air. Selain itu, hidrologi juga mempelajari kualitas air, seperti baik tidaknya tersebut untuk dikonsumsi, dan mempelajari distribusi air di bumi. Siklus hidrologi sendiri tak hanya bertujuan untuk mempertahankan ketersediaan air, namun juga menjaga intensitas hujan. Selain siklus hidrologi, siklus air juga turut menjaga cuaca dan suhu di bumi agar semuanya tetap teratur, membantu keseimbangan ekosistem, serta menjaga semua lingkup kehidupan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Terdapat 3 jenis siklus hidrologi. Yang pertama itu siklus pendek, yang kedua siklus sedang, dan yang ketiga itu siklus panjang. Siklus pendek. Siklus pendek merupakan siklus yang paling pendek prosesnya. Jadi, dalam siklus ini, air di laut itu mengalami evaporasi. Evaporasi itu merupakan proses menguapnya air dari laut, danau, sungai, atau permukaan air lain yang ada di muka bumi. Kemudian, uap air tadi mengalami kondensasi berubah menjadi awan. Kondensasi itu merupakan berubahnya uap air menjadi titik air, kemudian terbentuk awan. Setelah awan, akhirnya terjadi presipitasi yang kita kenal sebagai hujan. Yang kedua itu siklus sedang. Siklus sedang tidak terjadi di laut, melainkan itu dia terjadi di darat. Awalnya juga sama, air itu mengalami evaporasi, terkondensasi menjadi awan, dan akhirnya turun hujan. Bedanya sama siklus air pendek, siklus sedang ini tidak terjadi di laut, melainkan terjadi di darat. Jadi, ketika sudah mengalami kondensasi, awan bisa juga mengalami adveksi. Adveksi itu merupakan bergeraknya awan menuju tempat lain karena bantuan angin. Yang ketiga atau yang terakhir itu siklus panjang. Siklus ini merupakan siklus air yang paling panjang prosesnya. Awalnya sama, air itu mengalami evaporasi dan kondensasi. Tapi kali ini hujannya bukan hujan biasa, melainkan hujan es. Ini karena awan yang ada di atmosfer bergerak menuju ke tempat yang relatif lebih dingin, atau suhu udara di atmosfer saat itu sedang rendah. Nanti setelah musim semi, baru es atau saljunya itu mencair, bergerak menuju ke bumi, mengalir menuju ke bumi, dan akhirnya sampai ke laut buat mengulang kembali siklusnya. Karena prosesnya yang panjang tadi, siklus ini dinamakan sebagai siklus panjang. Siklus hidrologi sendiri memiliki 9 tahap, dimulai dari evaporasi sebagai tahap pertama, kemudian transpirasi, kondensasi, evapotranspirasi, dan sublimasi. Tahap selanjutnya adalah tahap adveksi, tahap runoff, tahap presipitasi, dan tahap infiltrasi. Saya serahkan kepada Saudara Ronald untuk menjelaskan proses hidrologi itu sendiri. Baik, terima kasih Saudara Erling. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Erling. Itu bagian saya itu tahap-tahap proses siklus hidrologi. Nah, tahap yang pertama itu ada evaporasi. Evaporasi itu sendiri adalah proses menguapnya air yang berada di badan air. Nah, badan air yang saya maksud di sini contohnya laut, danau, atau sungai. Selanjutnya itu ada tahap transpirasi. Transpirasi ini adalah proses penguapan air yang berasal dari tumbuhan atau hewan. Selanjutnya ada evapotranspirasi. Evapotranspirasi adalah gabungan dari evaporasi dan transpirasi yang dimana adalah proses menguapnya air yang berasal dari badan air yaitu laut, sungai atau danau, dan juga berasal dari tumbuhan atau hewan. Selanjutnya ada kondensasi. Kondensasi itu sendiri adalah berubahnya uap menjadi bibit air yang kemudian akan menjadi awan. Selanjutnya itu sublimasi.
Nah, sublimasi adalah proses menguapnya es dengan bantuan sinar matahari tanpa melalui pencairan. Nah, selanjutnya ada adveksi. Nah, adveksi itu adalah proses perpindahan awan yang disebabkan oleh pengaruh angin dan perbedaan tekanan udara. Nah, setelah adveksi ada presipitasi. Nah, presipitasi adalah proses turunnya bintik air ke bumi dalam bentuk hujan maupun dalam bentuk salju. Selanjutnya adalah tahap infiltrasi. Nah, tahap infiltrasi ini adalah proses masuknya air yang turun ke bumi melalui celah atau pori-pori yang terdapat pada tanah, yang kemudian akan masuk ke dalam tanah. Nah, tahap terakhir itu ada runoff. Runoff ini adalah proses air yang tersimpan dalam tanah yang lama-kelamaan akan kembali ke badan air, yaitu laut, sungai, atau danau. Nah, itulah presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih.